Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kimia bersama saya Ines Dwi Dewanti Putri. Oke, video kali ini merupakan part 1.2 dari bab reaksi redoks dan elektrokimia. Oke, dimana part 1.1-nya adalah kalian harus mereview tentang bilangan oksidasi. Sedangkan di part kali ini kita akan belajar tentang menyetarakan reaksi redoks. Setelah tentunya kalian mengingat materi tentang apa itu bilangan oksidasi dan berapakah nilai bilangan oksidasi untuk masing-masing unsur, oke, dalam suatu senyawa tentunya. Oke, nah kita tahu bahwa untuk menyetarakan reaksi redoks itu ada dua metode, di mana metode yang pertama adalah metode bilangan oksidasi atau sering juga disebut sebagai PBO, penyetaraan dengan bilangan oksidasi. Kemudian metode yang kedua adalah metode setengah reaksi. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu metode untuk menyetarakan reaksi redoks. Oke, yang pertama adalah PBO, perubahan bilangan oksidasi. Ini merupakan metode pertama yang merupakan metode bilangan oksidasi ya. Oke, langkah-langkah dalam menyetarakan jika kita menggunakan metode PBO adalah yang pertama, tuliskan reaksi. Kemudian, tentukan unsur dalam senyawa atau molekul ion yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua, samakan nih jumlah atom kiri dengan atom kanan. Tapi hanya untuk unsur dalam senyawa yang mengalami redoks saja, oke? Artinya yang mengalami kenaikan maupun penurunan bilangan oksidasi. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah penurunan dan atau pertambahan biloks. Tentukan jumlahnya berapa. Kemudian kita yang keempat, kita samakan nih jumlah perubahan biloks dengan memberikan koefisien yang sesuai. Kemudian langkah yang kelima, samakan muatan total reaktan atau yang bagian kiri dengan produk atau yang bagian kanan dengan menambahkan H+ pada sisi yang kelebihan elektron. Dan yang terakhir, samakanlah atom hidrogen dengan menambahkan molekul air pada sisi satunya. Oke, itu merupakan 6 langkah dalam menyetarakan reaksi redoks menggunakan PBO ya, menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh video penjelasan sesuai langkah-langkahnya ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks ya. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks kita bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode bilangan oksidasi, sedangkan untuk metode yang kedua adalah metode setengah reaksi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar dulu nih tentang metode bilangan oksidasi, gitu ya. Nah, untuk tata urutan dalam mengerjakan untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi bisa kalian pelajari di slide sebelumnya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita langsung aplikasikan saja ke contoh soal, gitu ya. Oke, start langsung saja. Misalkan nih, setarakan reaksi berikut. I- ditambah dengan SO42- menjadi H2S plus I2. Di soal dikatakan dia berlangsung dalam suasana asam. Oke, berarti yang harus kita lakukan pertama kali adalah silakan kalian samakan banyaknya koefisien pada setiap senyawa. Oke? Misalkan nih, kalian lihat di sisi kiri I-nya kan molekulnya 1, di sisi kanan ada I2 sebanyak 2 kan I-nya. Berarti Ustazah akan samakan nih koefisien di sisi kiri, Ustazah tambahkan 2. Oke, kemudian kalian cek nih untuk yang S di sisi kiri adalah 1, di sisi kanan juga 1. Artinya sementara sudah setara ya. Oke, hal yang kedua yang harus kalian lakukan adalah silakan tentukan bilangan oksidasi untuk masing-masing unsur dalam senyawa atau dalam molekul ion ini. Oke, untuk ini I kan muatannya -1 karena dia ada 2 molekul, berarti dia biloksnya sama dengan -2. Kemudian untuk S, kita tahu bahwa bilangan oksidasi untuk oksigen adalah -2. Karena oksigennya ada 4, -2 Ustazah kalikan 4 ya kan, berarti -8. Nah,
SO4 2-. Untuk molekul ion, jumlah biloxnya itu akan sama dengan muatan ionnya, ya kan? Berarti untuk biloxnya S, berarti X ditambahkan -8 itu harus sama dengan hasilnya -2. Berarti S-nya itu harus plus 6. Ya kan? Plus 6 ditambah -8 itu kan sama dengan -2. Oke, sisi sebelah kiri sudah. Kita beralih ke sisi sebelah kanan. Untuk H2S, kita tahu bahwa biloxnya H adalah plus 1. Karena hanya ada 2, kita kalikan 2. Berarti plus 2. Oke, untuk S, karena H2S merupakan senyawa, berarti muatannya 0. Berarti 2 ditambahkan berapa biar hasilnya 0? Berarti ditambahkan dengan -2. Ketemu biloxnya S adalah -2. Kemudian untuk biloxnya I2, kita tahu bahwa I2 ini adalah unsur bebas. Kalau unsur bebas berarti biloxnya adalah 0, gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu bilangan oksidasi untuk masing-masing unsur, selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah kalian identifikasikan nih mana senyawa unsur yang dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi dan mana yang dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oke, kita lihat untuk I- awalnya -2, ya kan, awalnya -2 menjadi 0, berarti dia apa? Turun, ya kan? Naik sebanyak 2. Kemudian untuk yang S, awalnya 6 menjadi -2. Berarti dia turun sebanyak 8. Oke. Untuk I-nya dia naik 2, untuk S-nya turun 8. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian samakan, setarakan bilangan oksidasi, banyaknya bilangan oksidasi yang terlibat dalam reaksi ini. Berarti sama seperti apa pelajaran matematika itu yang KPK itu. Kalau 2 sama 8 berarti 2 ini harus selesai kalikan 4, 8 ini selesai kalikan 1. Berarti nanti sama-sama hasilnya 8, ya kan? 2 kali 4 8, 8 kali 1 8. Nah, angka yang akan kita gunakan itu adalah 4 dan 1 ini. Nah, 4 dan 1 ini dimasukkan ke mana? Nanti dimasukkan ke koefisien reaksi, gitu ya. Oke, berarti dari hasil ini bisa Ustazah tulis 2I-, ya kan? Berarti I-nya harus dikali 4, berarti 2 kalikan 4 sama dengan 8. 8I- tambah SO4-nya dikali 1. SO4 2- menjadi H2S-nya juga dikali 1 ditambah dengan I2-nya itu dikali 4. 4I2, gitu kan? Oke. Kemudian setelah bentuk ini kalian kalikan dengan biloxnya ini, perubahan atau perbedaan biloxnya ini, selanjutnya adalah kalian hitung jumlah molekul atau ion dalam sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Jumlah ion sisi kiri harus sama dengan jumlah ion yang sebelah kanan. Sisi kiri ionnya I kan -1, ada 8, berarti -8. SO4 2-, ya kan? Ininya muatannya adalah -2, muatan ionnya. Berarti -8 ditambah dengan -2 itu kan sama dengan -10. Kita lihat untuk muatan yang sebelah kanan. Jadi muatan yang kiri itu harus sama banyaknya dengan muatan yang kanan. Muatan yang kanan H2S kan senyawa. Kalau senyawa berarti muatannya adalah 0. 4I2 juga senyawa kan, muatannya adalah 0. Oke? Berarti sisi kiri muatannya -10, sisi kanan muatan totalnya 0. Sedangkan di soal ada ini keterangan suasana asam. Oke, artinya persamaan reaksi redoks ini dilakukan dalam suasana asam. Yang namanya asam pasti nanti ditambah dengan H+. Tapi kalau basa berarti nanti ditambahnya adalah OH-. Ini ya. Nah, kemudian karena ini -10, di sini 0, oke? Karena suasana asam berarti kan ditambah H+.
positif, berarti cocoknya dia ditambahkan ke sini gitu. Sebanyak berapa? Sebanyak elektronnya. Ini kan min 10, berarti Ustazah tambahkan 10 H+. Biar apa? Biar muatan kiri sama muatan kanan itu sama, yaitu sama-sama 0. Kok bisa Ustazah gitu? Ini kalian lihat, ini kan tadi muatan totalnya kan min 10. Kalau Ustazah tambahkan di sisi kiri itu 10H+, berarti min 10 ditambah 10 kan 0. Oke? Jadi muatan sisi kiri sama dengan 0, muatan sisi kanan juga 0. Oke? Bentuk ini Ustazah tulis ulang lagi ya. Berarti menjadi 8 I minus ditambah dengan SO4 2 min ditambah dengan 10H plus menjadi H2S plus 4I2. Oke? Selanjutnya silakan kalian cek banyaknya hidrogen dan oksigen di sisi sebelah kiri apakah sama dengan sisi yang sebelah kanan gitu. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk jumlah hidrogennya ya. Di sisi sebelah kiri jumlah hidrogennya 10. Di sisi sebelah kanan itu ada 2. Oke, berarti nanti ditambahkan dengan H2O kan? Berarti H2O ada berapa berarti? Kutubnya kan berarti 4. Ya kan 4 kali 2 kan 8 tambahin 2 berarti kan 10. Oke? Hidrogennya sudah sama. Kemudian untuk yang oksigennya. Oksigen di sisi kiri adalah 4. Oke? Di sisi kanan berapa? 4. Oke? Berarti reaksi ini sudah setara gitu. Mau cek lagi misalkan S-nya di sisi kiri 1, di sisi kanan juga 1. Hidrogennya tadi sudah sama, oksigennya sudah sama. I-nya di sini 8, di sini 8. Oke? Berarti persamaan reaksi yang setara untuk reaksi 2I- plus SO4 2- menjadi H2S plus I2 dalam suasana asam adalah sebagai berikut. Ya, itu bisa ya insyaallah. Untuk yang telah kalian pelajari tadi adalah metode bilangan oksidasi untuk reaksi dalam suasana asam. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah untuk reaksi dalam suasana basa ya. Oke, silakan lihat contoh ini. Setarakan reaksi redoks berikut. CrO4 ditambah CrO4 2- ini ditambah FeOH2 menjadi Cr2O3 plus FeOH3 dalam suasana basa. Oke, ingat suasananya berbeda ya. Kalau yang tadi asam, yang sekarang basa. Oke, sama. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian setarakan dulu nih tiap-tiap senyawa gitu, unsur-unsur dalam masing-masing senyawa. Di sini kita lihat Cr-nya koefisiennya 1, di sebelah kanan koefisiennya 2. Berarti Ustazah kalikan di sini 2. Kemudian untuk Fe di sisi kiri 1, sisi kanan 1. Berarti sudah ya, sudah sementara sudah setara. Kemudian setelah itu kita tentukan nih kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing. Kita tahu bahwa oksigen biloksnya adalah 2, karena ada 4 Ustazah kalikan 4 berarti min 8. Oke, Cr berarti berapa? Ini kan muatannya min 2 nih, berarti harusnya X ditambah min 8 itu sama dengan min 2, berarti X-nya sama dengan plus 6. Oke. Kemudian FeOH2, kita tahu bahwa hidrogen adalah plus 1. Karena hidrogennya ada 2, berarti Ustazah kalikan 2, berarti plus 2. Kemudian oksigen itu min 2. Karena oksigennya ada 2, berarti Ustazah kalikan 2 juga, berarti min 4. Total jumlah biloksnya harus sama dengan 0 karena dia nggak bermuatan kan. Kalau ini kan ada muatannya min 2. Berarti Fe berapa gitu? Min 4 ditambahkan 2 kan sama dengan min 2. Berarti Fe itu berapa? Plus 2. Ya enggak? Ya kan? Karena plus 2 ditambah min 2 itu sama dengan nanti 0 gitu. Berarti biloksinya Fe adalah plus 2 ya. Kemudian kita ke yang sisi sebelah kanan. Kalau sisi sebelah kanan ini sama, oksigen kan min 2 kalikan 3 karena ada 3 berarti min 6. Berarti Cr2-nya adalah plus 6 gitu. Biar apa? Biar muatannya sama dengan 0 gitu. Kemudian untuk FeOH3 hampir mirip dengan ini. Karena H itu biloksinya plus 1, Ustazah kalikan 3 karena ada 3. Berarti Ustazah tulis di sini plus 3. Oksigen adalah min 2 karena ada 3, Ustazah kalikan juga dengan
karena dia sama dengan 0 gitu, karena dia tidak bermuatan nih. Oke? Setelah kalian tahu bilox masing-masing, selanjutnya adalah silakan kalian tentukan mana unsur-unsur dalam senyawa ini yang mengalami penurunan bilox ataupun mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oke? Kita lihat pada Cr. Nah, Cr ini kan plus 6, tapi Cr ini ada 2 molekul, berarti plus 6 dikalikan 2 berarti plus 12. Gitu ya. Berarti biloxnya Cr adalah plus 12, yang awalnya plus 12 menjadi 6. Menjadi 6. Berarti apa? Turun 6. Kemudian untuk Fe kalian lihat awalnya plus 2, Fe nya menjadi plus 3. Berarti Fe itu naik sebesar 1. Naik 1. Oke. Kemudian sama seperti tadi, kita setarakan, kita samakan jumlah bilangan oksidasinya gitu. Ini kan 6, ini 1. Berarti seperti tadi, cari KPK-nya. Jadi 6 ini kalikan 1, satunya dikalikan dengan 6 gitu. Nah, 1 dan 6 inilah yang akan kita gunakan sebagai koefisien. Oke? Dari data ini kita bisa buat persamaan baru yang bentuknya CrO4 ini kan harus kali 1, berarti 2 kali 1 kan 2. CrO4 2- ditambah Fe nya harus dikali 6, berarti 6 FeOH2 menjadi ini dikali 1 Cr2O3 ditambah dengan Fe nya dikali 6 FeOH3. Oke, sudah ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek muatan masing-masing, ya kan? Muatan di sebelah kiri apakah sama dengan muatan yang sebelah kanan? Muatan sebelah kiri, ini kan muatannya -2, molekulnya ada 2, berarti -4. 6 FeOH2, ini kan senyawa, berarti muatannya 0. -4 ditambah ini kan muatannya kan 0, ya kan? Berarti sama dengan -4. Oke, berhenti dulu. Kemudian yang kanan, Cr2O3 muatannya kan 0, FeOH3 muatannya 0 ditambahkan dengan 0 berarti muatan totalnya 0. Muatan kiri itu -4, muatan yang total kanan itu 0. Nah, sekarang soalnya adalah dalam suasana basah. Kalau dalam suasana basah berarti ditambahinnya dengan ditambah OH-. Oke, ingat min ini ya, muatannya min. Berarti kalau muatan sisi kiri itu -4, muatan sisi kanan itu 0, kan harusnya ditambah OH- nih. Berarti OH- ini Ustazah tambahkan ke sisi yang kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 4 OH-. Taunya dari mana, Us? Ya dari sini. Di sini kan muatan totalnya kan -4. Kalau ini OH-nya Ustazah tambahkan 4, berarti muatan totalnya kan juga 4. 0, ini -4. Berarti muatan totalnya antara kiri dan kanan itu sudah sama, yaitu -4. Oke, hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kita cek nih besarnya oksigen, banyaknya oksigen di sisi kiri dan di sisi kanan itu sama atau tidak. Oke, atau kalian juga bisa mulai dari ngeceknya pakai hidrogen juga bisa, nggak apa-apa, sama aja. Oke, kita lihat di sisi sini dulu, sisi kanan. Sisi kanan hidrogennya ada berapa? Hidrogennya kan ini. Ada 3, terus ini 6 molekul. 6 kali 3 kan 18, oke? Terus dulu. Hidrogennya sama dengan 6 kali 3, 18, ditambah dengan hidrogen yang sana itu 4. Sama dengan 22, oke? Sisi kanan hidrogennya ada 22. Sisi kiri hidrogennya baru 18. Ya enggak? Berarti harus Ustazah tambahkan H2O. Oke, berarti hidrogen kan tadi 6 kalikan 2 kan 12. Hidrogennya berarti di sini Ustazah tambahkan 5, ya enggak? 5 kali 2 kan 10. 10 ditambahkan 12 kan 22. Sama kok hidrogennya. Sekarang kita cek yang oksigen. Di sini 4,
Di sini 12, ya kan? Berarti untuk oksigen sama dengan 4 ditambah 6 kalikan 2, berarti 12, ya kan? 4 tambah 12 ditambah oksigen yang ini ditambah 5. Berapa tuh berarti? 21 ya. 21 oksigennya. Sorry, oksigennya bukan 4 ya ini. Kalikan 2 berarti 8. Berarti 25. Oksigennya 25. Kemudian oksigen yang sebelah sini ini 3. Ya kan? Sisi kanan itu 3 ditambah dengan 6 kali 3 18 ditambah dengan 4. Oke, sama dengan 25. Cocok kan? Berarti oksigen sebelah kiri 25, oksigen sebelah kanan 25. Oke, mau cek apa lagi? Kita cek CR-nya dulu. CR-nya di sisi kiri 2, sisi kanan 2. Kita cek Fe-nya, Fe-nya 6, Fe-nya 6. Oke, sudah tadi sudah setara. Jadi penyetaraan untuk yang rumus ini adalah setaranya 2 CrO4 2- ditambah 6 FeOH 2 kali ditambah dengan 5 H2O itu akan menghasilkan Cr2O3 ditambah 6 FeOH 3 kali plus 4 OH min. Ini ya. Oke, itu tadi ya penjelasan tentang salah satu metode yang digunakan dalam menyetarakan reaksi redoks, yaitu dengan metode bilangan oksidasi. Nah, untuk metode yang kedua, yaitu metode setengah reaksi, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi nanti di pertemuan selanjutnya silakan kalian lihat next video ya. Sekian dan terima kasih. Stay at home, stay kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.